Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutur Gaib. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Babakan Asem adalah kampung yang tidak pernah benar-benar terang. Bahkan di siang hari, ada sesuatu yang terasa muram, seolah matahari enggan singgah terlalu lama. Kampung itu berada di ujung desa Ujung Jaya, terpisah dari jalan raya oleh hamparan sawah dan kebun bambu yang berdesir firih setiap kali angin turun dari perbukitan. Di sanalah Ais Hendrawati dilahirkan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang keras. Bukan keras dalam arti suka melawan, melainkan keras karena hidup memaksanya tumbuh lebih cepat. Ayahnya, Abah, adalah seorang buruh tani. Ibunya mengurus rumah dengan tangan yang tak pernah benar-benar berhenti bekerja. Namun, Ais tumbuh berbeda. "Budah ieu mah teu bisa diatur," keluh Umi suatu sore. "Jangan gitu, Mi," jawab Abah pelan. "Hirup mah teu aya nu nyaho." Tapi waktu membuktikan, hidup memang tidak pernah memberinya kesempatan untuk sekadar belajar. 4 kali Ais menikah, 4 kali pula rumah tangga itu runtuh, seperti bangunan rapuh yang diterjang badai. Dari 2 pernikahan, lahirlah 3 anak. Masih kecil, masih membutuhkan dekapan seorang ibu. Namun, terpaksa menyaksikan ibunya berjuang sendirian. Usia Ais baru 25 tahun, tetapi sorot matanya jauh lebih tua. Ia cantik, itu tak bisa dipungkiri. Kulitnya kuning langsat, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Namun ada sesuatu yang keras di wajahnya. Bekas malam-malam panjang, tangisan yang ditahan, dan keputusan-keputusan nekat yang harus ia ambil demi bertahan hidup. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung pinggir jalan, jalur Cirebon Bandung. Warung itu berdiri sendiri, seperti pos singgah bagi para supir truk dan bus malam. Lampu bohlam kuning menggantung rendah. Cahayanya redup, bergetar jika angin lewat. Ais hafal betul. Bau solar, asap rokok, kopi hitam, dan keringat lelaki-lelaki asing yang singgah sebentar lalu pergi. "Ais, kopi pahit hiji," teriak seorang supir. "Sebentar, Kang," jawab Ais tersenyum. Di balik senyum itu, hidupnya tidak pernah benar-benar manis. Sesekali jika ada kebutuhan mendesak, Ais ikut menyetir dam truk, mengangkut sasir, tanah, atau batu. Setir besar dan keras itu terasa lebih jujur daripada manusia. Kalau salah, langsung terasa akibatnya. Nia sepupu jauhnya sering menemani. Nia lebih pendiam, lebih penakut. "Kamu mah wani teuing, Ais," kata Nia suatu malam. "Hirup kalau kebanyakan takut mah moal maju," jawab Ais sambil menyalakan rokok. Ia juga dikenal suka minum. Bukan karena senang, tapi karena minuman keras membuatnya lupa, meski hanya sebentar. Orang tuanya tahu, tapi tak lagi banyak bicara. Mereka lelah, dan Ais terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Tak seorang pun menyangka semua kebiasaan itu akan berpuncak pada satu malam kelam. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang, seolah menutup mata dari apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 9:30 malam, ponsel Ais bergetar di atas meja warung. "Orderan Indramayu, pasir, berangkat ayana." Suara di seberang terdengar terburu-buru. Ais menutup telepon, menghembuskan asap rokok. "Nia, kita berangkat," katanya pada Nia. "Malam begini, rejeki gamandang jam." Sebelum berangkat, botol minuman dikeluarkan. Cairan bening dituangkan ke gelas plastik. "Jangan banyak-banyak, Is," Nia mengingatkan. "Tenang aja, ngahanutan doang." Dam truk melaju perlahan, lalu semakin cepat. Jalanan sepi. Lampu-lampu desa semakin jarang. Hanya suara mesin dan desir angin yang menemani. Sekitar pukul 12 malam, mereka memasuki ruas jalan yang dikenal angker oleh para sopir. Banyak kecelakaan terjadi di sana. Banyak pula cerita penampakan. Kabut tipis mulai turun. Nia memeluk tasnya. "Eis,
Pelan atuh. Belum sempat Eis menjawab, "Eis, awas! Di depan!" Seorang nenek berjalan melintas menyeberang jalan. Pakaiannya lusuh, rambut putihnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk. Refleks, setir dibanting ke kiri, dunia berputar dalam hitungan detik. Suara pekikan rem mobil berdecit panjang seperti jeritan, disusul dengan suara dentuman keras. Suara besi menghantam aspal, kaca pecah, jeritan terputus oleh benturan keras. Dam truk terguling, badannya ringsek, muatan pasir berserakan seperti tanah kuburan yang terhambur. Sunyi, hanya suara mesin yang masih menggeram pelan. Nia sadar dengan darah mengalir dari kepalanya. Ia menjerit, "Eis, Eis!" Namun tubuh Eis Hendrawati terjepit di balik setir. Dadanya remuk, wajahnya penuh darah. Matanya terbuka, namun kosong. Ia meninggal di tempat. Warga datang, polisi datang, ambulans datang. Namun nyawa itu tak pernah kembali. Setelah selesai pemeriksaan dan otopsi, jenazah Eis dipulangkan ke Babakan Asem. Tangis Abah pecah di tengah malam. "Anaking, kenapa jadi seperti ini?" Sebagaimana kebiasaan di kampung itu, tahlilan digelar. Dari hari pertama, hari ketiga, ketujuh, sampai hari ke-40. Dan pada hari ke-40 itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Sore itu suasana tak seperti biasanya. Udara terasa lebih dingin meski cuaca cukup cerah. Di warung keadaan terasa ganjil. Angin bertiup pelan, membuat tirai plastik berderit seperti suara orang berbisik. Seorang wanita berdiri di depan warung. Cantik. Rambutnya hitam sebahu. Usianya sekitar 25 tahun. Pemilik warung tertegun. Wajah itu terlalu dikenal. Wanita itu akhirnya diterima dengan baik setelah diketahui kalau ia merupakan orang yang dikirim kenalan ibu warung untuk bekerja di sana. Dari Wado, karyawan lain saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik-bisik. Beberapa yang lainnya mundur ketakutan. Bagaimana tidak, wajahnya sangat mirip dengan almarhum Eis Hendrawati. Bukan hanya mirip, tapi hampir sama persis. Dan yang membuat mereka terperangah, ternyata namanya juga Eis Darliah. Sore itu, Abah datang ke warung membawa berkat tahlilan ke-40 hari. Begitu melihat wanita itu, kakinya gemetar. Allahu Akbar. Abah tampak syok. Tubuhnya terkulai. "Eis!" Suaranya pecah. Tak sadar ia memeluk Eis sambil menangis terseduh. "Kamu kembali, Nak." Eis tampak kebingungan. Belum mengerti dengan apa yang terjadi. Setelah diceritakan semuanya, barulah ia mengerti. Dan Abah sangat terkejut setelah mengetahui kalau namanya juga sama dengan anaknya. Saat itu juga, Abah menyuruh keponakan yang tadi mengantarnya untuk menjemput Umi. Keadaan pun semakin heboh. Umi histeris, memeluk dan menciumi Eis. Namun tidak sampai di situ. Keterkejutan lain datang ketika selain namanya sama, Eis, usianya juga sama. Bahkan wetonnya pun sama. Tangis berubah menjadi kegembiraan. Seakan Eis Hendrawati yang telah tiada, kini kembali lagi. Dan sore itu juga, Eis Darliah dibawa ke rumah Abah. Rumah Abah di Babakan Asem tidak terlalu jauh dari warung. Bangunan tua berdinding papan, catnya sudah mengelupas di sana-sini. Di depan rumah tumbuh pohon mangga tua yang daunnya selalu bergesekan satu sama lain ketika angin sore bertiup, menimbulkan suara seperti bisikan pelan. Sore itu, rumah itu terasa berbeda. Langkah Eis Darliah terhenti begitu melewati ambang pintu. Entah
mengapa dadanya terasa sesak. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menekan, seolah ia pernah berdiri di tempat itu sebelumnya. Padahal ia yakin ini adalah kali pertama ia datang. Umi berdiri mematung di dekat pintu kamar. Tatapan perempuan tua itu bergetar. Wajah Eis Darliah dipandanginya tanpa berkedip. Tangan Umi gemetar, perlahan terangkat, menyentuh pipi wanita di hadapannya. "Hanet," gumamnya lirih. "Eis hidup lagi," bisik salah satu kerabat. "Iya, tapi ini orang Wado katanya," sahut yang lainnya. Namun Umi tak menjawab. Air mata menetes di pipinya. "Kalau ini bukan anakku," suaranya bergetar. "Kenapa wajahnya begitu mirip?" Belum sempat suasana mereda, terdengar langkah kaki kecil dari dalam kamar. 3 anak Eis Hendrawati keluar. Yang paling kecil berusia sekitar 2 tahun. Rambutnya ikal, matanya besar. Begitu melihat Eis Darliah, ia berhenti berjalan. Tatapan polos itu berubah menjadi sorot penuh kerinduan. "Mama!" Suara kecil itu seperti palu yang menghantam jantung semua orang di ruangan itu. Seketika 2 anak lainnya ikut berlari. "Mama!" Mereka memeluk Eis erat-erat. Tangis pecah. Tubuh Eis kaku. Ia hendak melepaskan diri, namun tangannya justru bergetar. Di dadanya ada rasa hangat dan nyeri yang tak bisa dijelaskan. Anakku, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Namun air matanya jatuh, bukan karena kasihan, bukan karena terharu, melainkan karena di dalam dirinya ada sesuatu yang seolah bangkit, sesuatu yang sangat mengenal pelukan itu. Abah terduduk lemas di kursi bambu. Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya di balik semua ini? Tetangga berdatangan. Rumah itu penuh. Ada yang menangis, ada yang beristighfar, ada pula yang hanya terdiam dengan wajah pucat. "Mirip pisan, Eis masih hidup. Titisan, ini mah titisan." Bisik-bisik itu beredar seperti angin dingin. Nia yang lukanya sudah berangsur sembuh pun datang. Tangisnya pecah. Lalu ia menceritakan kronologi saat kecelakaan itu terjadi. Eis mendengarkan dengan air mata berlinang. Malam turun perlahan. Lampu minyok dinyalakan. Bayangan di dinding bergoyang, membuat wajah-wajah tampak semakin asing dan menakutkan. Dan di tengah semua itu, Eis duduk dikelilingi anak-anak yang terus menempel, seolah takut kehilangan untuk kedua kalinya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan campur aduk. Eis Darliah tetap bekerja di warung. Namun hampir setiap sore Abah datang menjemputnya. Kadang hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Kadang hanya untuk duduk diam memandanginya dari kejauhan. Umi mulai memperlakukannya seperti anak sendiri. "Neng, makan dulu," kata Umi suatu pagi, menyodorkan sepiring nasi. Tanpa sadar, Eis menjawab, "Engke wae, Mi, belum lapar." Umi tertegun. Itu kalimat yang sama persis yang biasa diucapkan Eis Hendrawati. Bukan hanya itu, ia menyukai kopi pahit tanpa gula. Ia tidak bisa tidur kalau belum mandi air hangat. Ia memilih rokok dengan merek yang sama. Hanya saja ia tidak menyukai minuman keras. Bahkan mencium baunya saja ia sudah tidak tahan. Suatu sore Umi tak tahan lagi. "Neng?" "Iya, Mi." Umi masih belum mengerti. Kenapa segalanya bisa sama dengan Eis? Eis terdiam lama. Aku juga tidak tahu, Mi," jawabnya jujur. "Kadang aku merasa seperti bukan diriku sendiri." Kalimat itu membuat bulu kuduk Umi berdiri. Abah menimpali,
mencoba melarangnya untuk tidak mengikuti kesukaan anaknya yang suka bergelut di dunia mobil. "Omat, kamu mah jangan nyetir mobil yang Neng. Abah tidak mau terjadi sesuatu. Abah tidak sanggup kehilangan lagi." Elis spontan menjawab, "Abah mah berlebihan. Abah nggak usah khawatir." Kalimat itu adalah kalimat yang dulu sering diucapkan Eis Hendrawati. "Iya, si Eis mah rada jalingkak. Awewe nyupir dam truk. Mana pakai ditato segala lagi," sahut Umi. Eis terdiam sejenak, memandang Abah dan Umi bergantian. Lalu perlahan menurunkan kerah kaos belakangnya, kemudian memperlihatkannya pada Umi. Dan Umi terperanjat saat melihat tato di punggungnya. Gambar mawar merah. Letaknya sama. Bentuknya sama. Umi jatuh terduduk. "Ya Allah," isaknya. "Ini pertanda apa ini?" Suasana hening diliputi misteri. Sejak tinggal semakin sering di rumah Abah, perubahan pada Eis Darliah makin terasa. Ia sering melamun, tatapannya kosong. Kadang ia terbangun tengah malam sambil menangis, menyebut nama orang-orang yang tak dikenalnya. "Abah," katanya suatu malam. "Iya, Neng." "Abah, kenapa aku mati dengan cara yang begitu mengenaskan, begitu sangat menyakitkan?" Abah membeku. "Neng, apa maksudnya?" Eis tersadar, wajahnya pucat. "Maaf, aku tidak tahu kenapa bisa bicara begitu." Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh makin sering terjadi. Ia mulai sering kesurupan. Kadang tiba-tiba ia jadi seperti alkoholik. Padahal ia tidak menyukai minuman keras. Bahkan mencium baunya saja ia tidak kuat. Di warung, suatu siang, seorang pria datang membeli rokok. Begitu melihatnya, Eis Darliah mendadak pucat. "Oh, iya maneh." Ia menatap pria itu dengan sorot mata penuh luka. Pria itu kebingungan. "Kenapa, Teh?" Air mata mengalir di wajah Eis. "Kamu tega ninggalkan aku?" Ia marah-marah tidak jelas, matanya beringas, lalu jatuh pingsan. Orang-orang panik. Setelah sadar, barulah diketahui, pria itu adalah mantan suami Eis Hendrawati. Namun, kejadian paling mengerikan terjadi beberapa hari kemudian. Seorang pemuda datang ke warung menjelang maghrib. Wajahnya tampan, sorot matanya sendu. Begitu melihatnya, Eis Darliah menjerit. "Haa!" Ia berlari memeluk pemuda itu erat-erat, menangis seseduh-seduh. "Aku kangen, aku gak sempat pamit." Pemuda itu gemetar. "Teh, punten, teteh ini siapa?" Tangisannya semakin keras, meraung menyayat hati. Tubuh Eis melemas, lalu jatuh tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Nia yang kini sudah bekerja kembali di warung, akhirnya bicara. "Itu," suara Nia gemetar. "Itu orang yang dicintai Eis Hendrawati sebelum meninggal." Semua terdiam. Tak ada lagi yang berani menyangkal. Ada jiwa yang belum pergi. Ada perasaan yang menumpang. Ada arwah yang belum selesai. Pada tubuh yang bukan miliknya. Beberapa bulan kemudian, Eis berniat untuk berhenti bekerja di warung itu dan pulang kembali ke Wado. Tidak ada perpisahan yang benar-benar jelas antara Eis Darliah dan rumah di Babakan Asem. Ia tidak pamit secara resmi. Tidak ada acara khusus. Tidak ada tangis histeris seperti saat pertama kali ia datang. Semuanya terjadi perlahan, hampir tanpa suara, seperti kabut yang terangkat ketika pagi datang. Suatu pagi, Eis tidak lagi berangkat ke warung. Pemilik warung mengira ia hanya libur. Namun hingga sore, ia tak kunjung datang.
Abah yang biasanya muncul setiap hari pun tidak terlihat. Warung terasa sepi, bukan hanya karena kurang satu karyawan, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata ikut menghilang. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai. Eis pulang ke kampungnya di Wado. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Ia hanya berkata pada Abah dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Bah, Abdi capek." Abah tidak bertanya banyak. Ia hanya mengangguk seolah sudah mengerti sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. "Kalau itu pilihanmu, Abah ngerti." Hari keberangkatan itu sunyi. Umi menyiapkan bekal seadanya. Tangannya gemetar ketika memasukkan nasi ke dalam bungkusan. "Neng, iya Mi? Kalau kamu nanti nggak kembali..." Umi terdiam. Air matanya jatuh. Sing pinanggih bagjanya. Eis memeluk Eis erat. Untuk sesaat, tubuhnya bergetar hebat. Nafasnya tersengal. "Mi, maafin Eis ya." "Maaf kenapa, Neng?" "Maaf kalau aku pernah ngambil tempat yang bukan milikku." Umi membeku. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Eis sudah melepaskan pelukan itu. Anak-anak Eis Hendrawati berdiri di ambang pintu. Wajah mereka bingung, polos, dan penuh kehilangan. "Mama mau kemana?" tanya yang paling kecil. Eis berlutut, menatap mata anak itu lama sekali. Terlalu lama untuk sekedar orang asing. "Jaga diri kalian ya," katanya lembut. Dengerin apa kata Abah dan Umi. Anak itu mengangguk, meski jelas tak mengerti. Ketika langkah Eis Darliah menjauh di jalan tanah babakan asem, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun mangga berdesir keras, seperti suara orang menangis yang ditahan. Sejak hari itu, Eis Darliah tak lagi tinggal di sana. Di Wado, Eis Darliah perlahan berubah. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, atau setidaknya mencoba. Ia tak lagi sering melamun. Tangis malam yang datang tanpa sebab mulai jarang terdengar. Ia berhenti menyebut nama-nama asing saat tidur. Rasa nyeri di dadanya yang dulu datang tiba-tiba, kini berangsur menghilang. Namun bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat hujan turun di sore hari, ia akan duduk memandang jauh. Dadanya terasa sesak tanpa alasan. Kadang, ketika melihat truk besar melintas, jantungnya berdegup lebih cepat, disertai rasa takut yang bukan miliknya. Ia masih ingat rumah di babakan asem, masih ingat suara anak-anak itu. Masih ingat tatapan Abah dan Umi yang seolah melihat dua orang dalam satu tubuh. Namun, ia tidak lagi kesurupan. Seolah sesuatu telah pergi, atau mungkin telah pulang ke tempat seharusnya. Di babakan asem, rumah Abah kembali sunyi. Anak-anak Eis Hendrawati tumbuh perlahan. Mereka tak lagi menyebut nama mama kepada bayangan yang salah. Namun kadang, saat malam terlalu sepi, yang paling kecil masih bertanya, "Bah, mama di mana?" Abah hanya mengelus kepala anak itu. Di tempat yang lebih tenang. Umi sering duduk di kamar lama Eis Hendrawati. Kamar itu tidak banyak berubah. Bau yang dulu pernah hilang kadang terasa kembali. Bau sabun, bau rambut basah, bau tubuh seorang anak perempuan yang pernah tinggal di sana. "Abah," kata Umi suatu malam. "Iya, Abah percaya nggak kalau Eis sempat balik?" Abah terdiam lama. Abah tidak tahu apakah itu titisan, arwah, atau apa. Ia menghela nafas panjang. Tapi Abah yakin ada rasa yang belum selesai. Nia yang selamat dari kecelakaan itu masih sering mimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat jalan gelap, nenek berdiri di tengah aspal, dan suara Eis Hendrawati memanggil namanya dari balik kabut. "Nia, jangan takut." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat.
Sejak kejadian itu, Nia berhenti bepergian malam. Misteri ini tidak pernah terungkap sepenuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Eis Darlia adalah titisan? Apakah arwah Eis Hendrawati menumpang karena rasa cinta, penyesalan, dan ikatan yang belum terputus? Ataukah semua itu hanyalah kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan? Wajah, nama, usia, weton, tato, luka hidup. Terlalu banyak kesamaan untuk diabaikan, terlalu nyata untuk dianggap hayalan. Orang-orang Babakan Asem memilih diam. Cerita itu hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan setiap kali malam turun di jalur Cirebon, Bandung, setiap kali kabut turun di tikungan tempat kecelakaan itu terjadi, para supir masih sering melambatkan kendaraan. Bukan karena takut kecelakaan, melainkan karena takut bertemu sesuatu yang belum benar-benar pergi. Eis Hendrawati telah mati, namun kisahnya tidak. Ia hidup dalam kenangan, dalam rasa bersalah, dalam cinta yang belum sempat diucapkan, dan mungkin dalam tubuh orang lain untuk sementara waktu. Karena tidak semua yang mati benar-benar hilang. Ada yang hanya menunggu.